satu masjid. Di sini. Nanti akan kita lihat ya masjidnya kalau kita lihat Allah. Namanya Masjid Namiroh. Ya, masjid apa? Namiroh. Masjid Namiroh. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah ya di masjid tersebut ya, di haji beliau yang pertama dan terakhir. Dan di tempat itulah ada satu ayat terakhir yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Ya, apa ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dahulu ketika sahabat Ibn al-Khattab menjadi khalifah, ada seorang Yahudi bertanya kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, ada satu ayat yang turun kepada umat Islam, yang mana jikalau ayat tersebut turun kepada orang-orang Yahudi, niscaya akan kami jadikan hari turunnya ayat tersebut menjadi hari raya, Aid." Kemudian Umar mengatakan, ayat apakah itu? Kemudian ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan atas kalian agama kalian dan aku karuniakan nikmatku untuk kalian dan aku ridho agama Islam sebagai agama kalian. Bapak Ibu bisa lihat ya, masjidnya berada di sebelah sisi kiri kita. Siap-siap. Tuh banyak ya, banyak menara-menara. Itu adalah Masjid Namiroh. Ya, Masjid Namiroh. Dan Bapak Ibu, di Arafah ini ada sebagiannya yang bukan tanah haram. Ya, kalau nanti Musdalifah, Mina itu semuanya wilayah haram. Ada sebagian di Arafah ini bukan wilayah haram. Jadi sebagiannya masuk wilayah haram, sebagiannya wilayah halal. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manasik haji. Ya. Manasik haji ini Bapak Ibu, tahun ini ada berangkat haji nggak nih tahun ini? Mau? Ya, saya doakan kita udah bersama ya, agar supaya Allah memanggil haji kita di tahun yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi manasik haji Bapak Ibu itu memakan waktu 5 sampai 6 hari. Kalau umroh berapa hari? Umroh berapa hari? 100. Satu hari. 100. Nggak sampai sehari. Umroh itu cuma 4 jam kemarin kita kan. Nah kalau haji cuma 5 hari, 5 sampai 6 hari. Ya. Haji Bapak Ibu ini ada 3 macam ya. Yang pertama haji ifrad. Haji apa? Ifrad. Kemudian yang kedua haji qiron. Kemudian yang ketiga haji tamattu'. Dan haji tamattu' inilah yang biasa jamaah haji Indonesia lakukan. Niatnya haji tamattu'. Ini jenis haji dalam bab-bab haji. Penjelasan tentang 3 macam haji ini Bapak Ibu. Kalau haji ifrad itu hanya amalan haji saja. Ya. Beda halnya dengan haji qiron sama haji tamattu'. Kalau haji qiron dan haji tamattu' dia ada umrohnya. Jadi sebelum haji dia umroh. Umrohnya kapan? Kalau haji qiron dia melaksanakan ibadah umrohnya di hari-hari haji. Ya. Berarti hari haji itu hari apa aja? Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Jadi dia melaksanakan ibadah umroh itu berdekatan qiron, artinya kan bergandengan. Ya, dia melaksanakan ibadah umroh di tanggal 8 ya. Kemudian kalau haji tamattu dia melaksanakan ibadah umrohnya di bulan haji. Ya, biasanya jamaah haji itu datangnya di akhir Syawal ya atau awal
Dzulqa'dah itu udah mulai pada berdatangan. Mereka umroh dulu. Oh. Ya, jadi tahu ya perbedaannya ya. Haji Qiron sama haji tamattu. Kemudian kalau haji Qiron, dia itu ada damnya, ada sembelihannya. Sama juga haji tamattu. Ya. Kalau haji ifrad nggak ada sembelihan. Nah itu bedanya. Nah kata Nabi SAW, haji Nabi tahu nggak haji Qiron apa haji tamattu apa haji ifrad, Bapak Ibu? Yang haji yang dilakukan oleh Nabi SAW kira-kira, ini masih kira-kira ya, haji ifrad kah atau haji Qiron atau haji tamattu? Qiron. Nah, ada yang mengatakan Qiron, ada pendapat lain? Jawaban lain? Hah? Pak, Bu, jawab dong. Takut salah. Ini kan kita belajar, kalau salah kita benerin. Haji ifrad, ada lagi? Haji tamattu, semua dong ya. Pilih. Jadi ada 3 pendapat nih di dalam bus kita untuk siang ini ya. Yang benar adalah haji Qiron. Kata Nabi SAW apa? Jikalau tahun depan aku masih hidup, aku akan melaksanakan haji tamattu. Nah makanya di sini para ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdol ini. Ya, haji Qiron kah atau haji tamattu? Kalau haji ifrad itu amalannya khulafaur rasyidin. Ya, kalau mau lihat keutamaan haji ifrad itu amalannya khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin ada 4. Siapa aja? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, ini mereka hajinya haji ifrad. Amalannya khulafaur rasyidin. Alhamdulillah Bapak Ibu, di tanggal 8 ya jamaah haji yang Qiron dia melaksanakan ibadah umroh ya. Kemudian di tanggal 8 itu jamaah haji nanti langsung menuju ke Mina ya, tanggal 9. Kemudian menunggu sampai besoknya di tanggal 9 ya, karena di tanggal 9 jamaah haji apa? Wukuf di Arafah. Ya, di Arafah ini yang kita barusan kunjungi ya. Jadi jamaah haji biasanya ya bertolak dari tenda-tenda mereka dari terbitnya matahari ya. Sudah ya segala macam ya. Kalau travelnya Saudi, nah kalau hajinya dakhili sebutannya, itu mereka setelah matahari terbit mereka sudah jalan tuh naik kereta api. Ya nanti kita lihat tuh akses dari Mina, Musdalifah, Arafah itu ada akses kereta api. Ya. Kalau mungkin jamaah Indonesia naik bus mungkin ya, kemungkinan. Ya di tanggal itu di tanggal 9 ya jamaah haji masuk ke tenda-tenda mereka, kemudian mereka berdoa, ya, nangis, mengakui kesalahan dan dosa mereka selama ini, ya berada di Arafah. Dia berdoa terus, ya, berzikir, berdoa segala macam. Ya, nggak ada amalan-amalan yang lainnya. Karena apa? Waktunya sangat luar biasa, ya wukuf di Arafah itu. Kemudian di tanggal 9 sore, ya menjelang maghrib, jamaah haji bertolak ke Musdalifah. Nanti insya Allah akan kita lewati ya. Kita nggak turun ya Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu pada capek semua ya, makanya udahlah kita pipis aja lah ya. Saya tahu nggak? Iya, tapi biasanya memang gitu sih Bapak Ibu ya, kita turunnya hanya di Arafah dan di Jabal Nur saja. Yap. Hajar Aswad. Lanjutkan, jadi di tanggal 9 masuk malam ke-10 berarti ya jamaah haji mabit di Musdalifah ya, di tanggal 9 tuh malam ke-10 mereka mabit ya, mereka sholatnya dijamak ya. Begitu ketika mereka di Arafah juga sholat zuhur asar juga mereka dijamak, sama juga ketika di Musdalifah mereka sholatnya dijamak. Baik mabit di Musdalifah. Kemudian setelah itu menjelang subuh ya 1
syariat kita memberikan keringanan ya, untuk mendahulukan para lansia dan anak-anak kecil untuk langsung bertolak ke Mina. Ya, berarti masuk pada hari apa tuh? Hari ke-10 ya Bapak Ibu ya, tanggal ke-10-nya. Abang suka dong. Tanggal 10-nya mereka, kalau tanggal 10 berarti kita lebaran ya Bapak Ibu ya. Nah, kita yang jamaah haji kira-kira lebaran juga nggak? Sholat juga nggak? Mina. Betul. Sholat nggak mereka? Enggak. Enggak. Yuk ke Bukan Mina. takut, saya cuma nanya. Ke sini. Ya, memang nggak hanya mereka ngelempar jumroh di situ ya. Jadi amalan jamaah haji di tanggal 10 yang di luar yang nggak haji mereka lebaran, mereka hanya melempar jumroh akobah. Ya, nanti melempar jumroh akobahnya di Mina nanti yang akan kita lihat. Ya. Di tanggal itu kemudian setelah itu mereka melempar jumroh hanya jumroh akobah. Nah, satu jumroh berapa jumlahnya? 1.000. 7. Saat kali lempar berapa? 7. Iya. Tahu kok. Lempar jumroh itu di nanti di hari 11, 12, 13. Kalau 11, 12, 13 lempar jumrohnya 33, akobah, wusta sama suguro. Jadi berapa jumlah batu yang disiapkan oleh jamaah haji? Pak, semangat 21. Nggak ada jumlah lain. 3 hari loh. 63. Tambah hari pertama 7. Berarti berapa? 70 batu yang dia siapkan. Ya. Biasanya jamaah haji menyiapkannya kalau nggak di Arafah di Musdalifah. Ya. Jadi semua batu itu sudah di 70 sudah dikumpulkan jamaah haji, kemudian nanti melemparnya dicicil ya. Di hari pertama dikurangi 7. Kemudian setelah itu jamaah haji di tanggal 10 mereka langsung melaksanakan tawaf ifadah. Tapi tawaf ifadah ini Bapak Ibu bisa dilakukan berbarengan, digabung dengan tawaf wada. Makanya pembahasan tawaf wada itu hanya dalam pembahasan haji saja. Ya. Umroh ada tawaf wadanya nggak? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Kalau dalam pembahasan tawaf wada itu hanya pada haji. Kalau pembahasan umroh tidak ada tawaf wada. Tapi kalau Bapak Ibu mau melaksanakan tawaf wada tidak mengapa. Hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau Bapak Ibu nggak melaksanakan tawaf wada, nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Karena mungkin ada sebagian sahabat yang seperti Abdullah bin Abbas ya, mengatakan ketika kita ingin meninggalkan Ka'bah, hendaklah kita apa? Akhir haji bil bait, kita akhiri dengan tawaf di Ka'bah seperti itu. Tapi hukumnya adalah sunnah ya Bapak Ibu. Jadi bukan keharusan jamaah umroh itu wajib mewajibkan harus tawaf wada, enggak. Yang Bapak Ibu ya biasanya nih mereka tawaf wadanya masing-masing. Bisa nanti Bapak Ibu pulangnya kapan nih? Ini di jam berapa? Malam kan? Ya malam. Ya malam. Berarti Bapak Ibu kalau mau tawaf wada di pagi hari habis subuh ya, habis sholat subuh tuh Bapak Ibu tawaf wada nggak ada masalah. Meskipun nanti kita sorenya masih di malamnya masih di Masjid Al-Haram, nggak ada masalah. Ya. Ada yang mau melaksanakan di waktu asar sambil menunggu pulang, tapi terserah. Capek nggak? Nah kan gitu. Nanti kan tinggal dipilih waktunya antara itu. Kalau saya sarankan subuh aja. Ya, subuh yang ingin melaksanakan tawaf wada. Ya. Kalau jamaah haji tawaf wadanya bisa dilaksanakan di tanggal 10 ataupun ketika mereka mau kembali ke Indonesia ya biasanya. Jadi digabungkan tawaf ifadah sama tawaf wada. Kemudian di tanggal di malam ke-11 jamaah haji mabit di Mina. Ya, mabit di Mina. Ini kita juga sudah mulai memasuki ya
Musdalifah juga Bapak Ibu ada masjidnya juga di Musdalifah. Ya, tapi nggak sebesar yang Masjid Namiro tadi. Ya, persiapkan posisi masjidnya berada di sebelah kanan